Lahir di mana Pak? Ya, tanggal, bulan, tahun? Ya, SMA, pekerjaan Polri ya. Agama? Islam. Oh, alamat? Oke. Kenal dengan terdakwa? Ya? Tidak. Pernah ketemu nggak? Pernah. Ya. Kenal tapi tidak ada hubungan keluarga. Tahu ya? Tahu. Tahu di mana? Baik, sebelum memberikan keterangan disumpah dulu ya. Silakan berdiri. Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Silakan duduk Pak. Pakai mic Pak ya. Saudara saksi ahli, sebelum memberikan keterangan ahli, coba ceritakan tentang riwayat pekerjaan saudara sampai dengan saudara dihadirkan di persidangan ini dikatakan sebagai ahli dalam K9 itu. Silakan Pak. Perkenalkan nama saya. Cek. Ya. Perkenalkan nama saya Brigadir Ali Pratama. Saya berdinas di Polri dari mulai tahun 2009. Kemudian Januari 2013 saya masuk ke unit K9 hingga sekarang. Saudara pernah mengikuti pelatihan apa Pak ahli? Pada tahun 2017 saya mengikuti kejuruan menjadi pawang pelacak umum di Cikias, Bogor. Jadi saudara adalah ahli dalam kegiatan pelacakan umum kriminal dengan anjing Polri. Siap. Saudara akan dihubungkan dengan perkara yang kita sidangkan ini ya. Siap. Jadi saudara ini adalah unit yang diturunkan pada saat terjadinya kejadian di Jalan Cagak, betul? Betul. Masih ingat tanggal berapa Bapak? Waktu itu tanggal sorry saya lupa ya. Ya. Saudara pernah diperiksa di kepolisian kan? Ya betul. Ya. Pernah di BAP maksudnya? Betul. Saudara sampaikan di sini bahwa saudara datang ke mendapatkan informasi tanggal 30 Agustus, benar Pak? Betul. Tahun 2021 ya. Saudara bisa ceritakan kejadian hari itu sampai dengan saudara tiba di Subang? Silakan. Siap. Jadi pada saat itu kita mendapat perintah untuk melakukan pelacakan di Jalan Cagak, TKP pembunuhan, wilayah lokasi Subang. Pada saat itu kita menerima. Izin majelis belum disumpah. Sudah Pak? Oh. Sudah. Belum Pak, belum yang ini Pak. Sudah? Tadi baru saja sumpah. Hah? Sep? Sudah sumpah belum Sep? Sudah. Oh. Ya, saya ulangi ya. Jadi pada tanggal 30 Agustus, Bapak mendapatkan perintah dari mana Pak perintahnya? Dari Kasubdit saya. Kasubdit sekitar jam berapa tuh Pak? Sekitar jam 1-an. Jam 1. Kemudian kita persiapan untuk meluncur ke lokasi. Ya. Kira-kira setibanya pukul 3 sore kita udah di lokasi. Lalu kemudian saya di situ mempersiapkan satwa kami yang untuk digunakan melakukan pelacakan. Sedangkan tim yang lain melakukan full paket atau pengumpulan bahan keterangan dari para penyidik di lokasi. Di situ kita dapatkan sumber bau dari darah saudari Amel, kalau nggak salah dari bawah pelindung saya disampaikan seperti itu, didapatnya di kamar saudara Amel kalau nggak salah. Jadi sampai di lokasi jam 3 sore. Betul, jam 3 sore. Kemudian jam 3 sore, saudara menggunakan jenis satwa apa? Kita menggunakan jenis satwa anjing Belgian Malinois.
yang telah dilatih ya, Ya betul, anjing yang telah dilatih khusus berjenis Belgian Malinois. betul. Kemudian dilakukanlah pengendusan atau apa di situ? Pelacakan. Nah, pelacakan. Kemudian menemukan ada hal baru. Pada saat itu sekitar jam 3:30 kita mulai pelacakan. Oke. TKP pertama lokasi pertama yang kita sisir yaitu tempat pencucian mobil. Tempat pencucian mobil itu Di seberang TKP, di depan seberang TKP. Jadi waktu itu kita dapat informasi bahwa di situ ada mobil mencurigakan yang kemudian orangnya membuang barang di lokasi tersebut. Makanya kita ditugaskan untuk menemukan atau mencari barang yang dimaksud tersebut. Pada saat kita sampai di lokasi, menurut CCTV yang diperlihatkan ke kita, barang tersebut dibuang di sekitar bak sampah. Cuman waktu kita sampai di lokasi, bak sampah tersebut udah kondisinya memang sudah dibakar, jadi sampah di situ udah dibakar gitu. pertanyaan saya, pada saat dilakukan anjing itu melacak sampai bak sampah atau gimana? Tidak, kita langsung menuju ke lokasinya. Kemudian di tempat mana lagi yang dilakukan pengendusan dengan anjing itu? Apa pelacakan? Jadi setelah di lokasi pencucian mobil kita nggak menemukan hasil apapun, lalu kemudian kita mendapat perintah baru mencari handphone saudari Amel, katanya yang hilang di lokasi. Menurut informasi memang waktu kejadian itu Bluetooth-nya masih nyala. Bluetooth-nya masih menyala. Ya, jadi masih nyambung Bluetooth-nya. Jadi waktu itu kita disuruh menyusul di sekitaran lokasi TKP, yaitu di kebun samping kiri TKP sampai ke belakang, hasilnya nihil. Kalau tim untuk seluler itu damsel ya, bukan dari saudara ya? Bukan dari saya. Kalau untuk pelacakan signal dan sebagainya. Bukan, jadi kita tetap menggunakan titik awalnya dari darah saudari Amel dengan harapan bahwa bau yang dari darah itu bisa menuntut kita menemukan handphone saudari Amel gitu. Tetapi setelah diputar di daerah TKP memang nggak ada, Pak. Memang nggak ada. Kemudian ada kegiatan apa lagi setelah itu, Pak? Setelah melakukan pengelacakan di tempat cuci mobil, di daerah sekitar rumah mencari ponsel, apa lagi, Pak? Jadi 2 kali pelacakan yang sebelumnya itu berakhir sekitar pukul 5:30 sore. Ya. Pada saat itu kita berinisiatif mengistirahatkan satwa kita. Nah, pada saat istirahat ada perintah lagi untuk melakukan penyamaan bau. Penyamaan bau. Betul. Jadi dari penyidik waktu itu kita diperlihatkan barang bukti berupa helm warna kuning. Helm warna kuning. Terus dihadirkan beberapa saksi pada saat itu. Jadi kita lakukan penyamaan bau. Sekitar pukul 18 bolong-bolong atau lebih, sekitar 6:30 malam. Pada saat dilakukan penyamaan bau tersebut, hadir beberapa orang saksi yang hadir di waktu itu ya. Itu dilakukan di TKP atau di mana? Di garasi TKP, betul. Terdakwa hadir, Pak? Terdakwa ini hadir? Hadir. Nah, kemudian pada saat dilakukan penyamaan bau, apa yang terjadi? Pada saat itu kita dihadirkan 6 orang saksi dengan sumber bau dari helm itu. Satwa kami bereaksi kepada saudara Danu. Terdakwa ini ya? Iya. Reaksinya gimana? Waktu itu menggigit dan menyalak. Menyalak. Iya, menyalak. Sekarang, saudara sebagai ahli dalam hal satwa tentang anjing yang terlatih ini, kalau anjing ini melakukan menyalak dan saudara bilang tadi tidak menggigit, indikatornya apa? Jadi pada saat proses pembentukan satwa kita mengajarkan respon identifikasi dengan menyalak atau mungkin dengan tenang, tergantung kasusnya. Misalnya memang untuk anjing pelacak khusus seperti bahan peledak atau narkotik biasanya akan berbeda respon. Jadi dengan bahan peledak biasanya anjing kita akan diam, dengan narkotik biasanya akan menggaruk. Menggaruk ya. Terus kalau misalnya di anjing pelacak umum biasanya akan menyalak atau memang misalnya dia begitu yakin biasanya gigit gitu. Pada saat itu dia menyalak kepada terdakwa dan
Ya betul. Berarti indikasinya terhadap bau yang saudara ciumkan kepada anjing tersebut ada di danu, tidak atau gimana Pak? Coba jelaskan. Jadi menurut penilaian kami waktu itu di lokasi, kita beranggapan bahwa bau tubuh saudara Danu menempel di helm tersebut. Ya, makanya dia mencari bau yang identik, Yang sama, betul. yang sama ya. Kemudian itulah ketika dia mendapatkan bau yang sama, anjing itu menyala. Ya, bentuk responnya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan itu pilihan siapa? Kok bisa misalkan si Danu, si ini yang dihadirkan tuh siapa yang pilih? Mungkin pada saat itu dari penyidik ya, karena kita cuman melaksanakan tugas kami, jadi saksi yang telah disediakan kita identifikasi satu persatu gitu. Jadi tugas Bapak bersama anjing yang terlatih ini berarti berdasarkan masukan dari penyidik. Memang sudah ditata di lokasi, jadi beberapa orang saksi yang memang kita tidak tahu dari mana asal muasalnya, dengan berbekal barang bukti sebagai titik awal, kita lakukan penyamaan bau. Enggak, maksud saya gini Pak, ketika saudara sampai, saudara ke tempat cuci, mencari handphone, itu berarti pemetaan tersebut dilakukan oleh penyidik. Ya betul. Biasa, Pak Jaksa. Kalau tingkat akurasinya itu berapa persen Pak terkait hal tersebut? Kita nggak bisa bicara persentase karena memang di situ kan murni dari respon anjing ya. Jadi sebagaimana yang kita ajarkan ke anjing, ke satwa kita, ketika memang dia menemukan bau yang cocok, dia akan merespon. Oh, Tapi kita nggak bisa bicara persentase untuk keyakinan bahwa itu memang bau yang menempel di situ saudara Danu atau tidak. Tapi dari kita lihat dari respon dari satwa kita yakin bahwa seenggaknya ada partikel bau dari tubuh saudara Danu menempel di helm tersebut. pada saat itu hanya Danu aja ya? Danu? Yang direspon oleh satwa kita saudara Danu aja. Jadi untuk sisa saksi setelahnya, anjing saya tidak menunjukkan respon apapun. Pada saat itu ya. Jadi yang diambil partikel darah ya waktu itu? Bukan. Kecil. Waktu yang penyamaan bau itu dari helm. Oh, dari helm. Betul. Helm yang warna kuning? Betul, helm yang warna kuning. Yang ini Pak. Ya. Ya udah cari. Nah ini sambil. Betul itu helm ya, persamaan helm dengan bau apa? Baunya partikel terhadap darah ya. Kita nggak ada sangkut pautnya antara helm dengan sumber bau darah yang kita gunakan untuk penyusuran lokasi sekitar. Jadi memang helm dan bau itu beda kasus, helm dan darah itu beda kasus. Nah, kalau misalnya ini kan ahli ya, kita semua kan bukan ahlinya nih di bidang satwa ya. Masalah apa? Kecepatan, tadi kan masalahnya saya bicara masalah akurasi ya. Kalau kecepatan dia dalam mencium itu memang cepat maksudnya. Kecepatan. Apa misalnya bisa nggak misalnya satu satwa ini kadang-kadang ngambil gitu kan? Ini apa? Ini bukan apa enggak? Apa langsung gitu? Responnya. Jadi kita akan meyakinkan dia dengan titik awal tersebut, biar dia mengendus baunya tersebut, biar dia ingat akan bau tersebut, baru kemudian kita lakukan pelacakan. Itu pun juga sama dengan halnya penyamaan bau. Jadi ketika kita yakin bahwa dia udah mencium bau tersebut dan mengingatnya, baru kita mulai melakukan pelacakan atau penyamaan bau tersebut. Cukup, saudara ahli ya. Pada saat saudara
melakukan pelacakan, pengendusan gitu ya. Nah, itu baunya siapa atau gimana? Waktu pelacakan di sekitar area itu kita menggunakan darah saudari Amel yang memang tertinggal di lokasi TKP di Apa? ruangan Darahnya kamar. Amel. Ya, jadi berdasarkan informasi dari penyidik bahwa yang darah yang tertinggal di lokasi itu merupakan milik saudari Amel. Jadi kita menggunakan itu sebagai titik awal untuk melakukan pelacakan. Terus? Habis itu caranya gimana? Kita ciumkan, Oh, ciumkan. ya kita ciumkan biar dia mengingat bau tersebut. Kemudian kita memberi perintah agar dia memulai pelacakannya. Gitu. Oke. Nah, hasilnya? Waktu menggunakan darah saudari Amel itu yang kita mencari di sekitar pencucian mobil dan pekarangan di sebelah TKP tidak menghasilkan apa-apa. Oh, tidak masalah apa-apa. Ya, kayak HP enggak ada juga. Ya, jadi kita tidak menemukan apa-apa atau dalam artian nihil. Nah, setelah itu ada lagi. Setelah itu tadi yang setelah saya jelaskan bahwa kita mengistirahatkan satwa, kemudian sekitar setelah maghrib kita mendapat perintah untuk penyamaan bau dari barang bukti helm yang tertinggal di TKP. Oke. Akhirnya didapat. Akhirnya pada saat proses penyamaan bau, anjing saya merespon ke saksi pertama yang pada saat itu posisinya saudara Adanu. Saudara Adanu, ya. Itu penyamaan bau itu dari helm atau dari darah? Dari helm. Dari helm. Oh, dari helm. Helmnya siapa? Kurang tahu kita. Oh. Jadi kita cuman diberi alat bukti untuk titik awal helm yang udah ada memang di lokasi. Gitu ya. Nah, terus ada nggak misalnya darahnya Bu Tuti juga gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi setahu saya memang Kenapa kok ahli hanya Amel gitu loh? Jadi memang pada saat itu kita mempunyai tugas masing-masing di lapangan. Jadi seperti saya menyiapkan satwanya, pawang pelindung, mereka yang mengumpulkan informasi dan kira-kira mana yang bisa jadi titik awal pelacakan dan sumber bau apa yang misalnya bisa kita gunakan untuk pelacakan. Jadi waktu itu pawang pelindung saya mendapatkan sumber baunya dari darah. Dari darah. Dan waktu saat itu saya tanyakan informasinya bahwa itu darah itu memang berasal dari darah saudari Amel. Ya, itu kan Amel. Atau ada nggak darahnya Bu Tuti juga? Nggak ada waktu itu. Cuman satu titik awal aja. Oh, yang satu titik awal ya. Terus nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain. Apa dikasih indusan lain dan nggak ada? Model Dikasih pelacakan yang lain selain darah sama helm? nggak ada. Oh, hanya darah sama helm. Betul. Ya, silakan Pak Jaksa. Nah, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ahli, tadi ahli sampaikan bahwa ahli melakukan pelacakan atau penyamaan bau terhadap helm ya, media helm ya tadi ya. Ada. Nah, helm ini yang dijadikan sebagai padanan itu tadi helm milik siapa saksi? Ada sini helmnya, ada nggak sini? Nggak ada. Oh, Helm milik siapa saksi? Saya kurang tahu itu. Kurang tahu ya. Betul. Jadi kita cuman berdasarkan informasi dari penyidik pada saat itu kita ditunjukkan bahwa helm kuning itu kemungkinan bisa digunakan jadi alat bukti. Jadi waktu saat itu kita beranggapan bahwa ada kemungkinan helm kuning tersebut ada kaitannya dengan kasus yang terjadi. Itu aja. Tapi saksi nggak tahu itu helm punya Yoris atau punya Amel atau punya siapa, nggak tahu ya. Tidak tahu sama sekali. Karena saksi anggapannya pertama digunakan pembanding tadi kan sampel darah ya, DNA ya. Iya. Ya DNA kan. Bukan pembanding untuk dua alat bau yang
Maaf saksi ya. Gimana maksudnya tadi? Bukan pembanding untuk sebagai pelaku atau gimana maksudnya? Ya, jadi sumber bau yang pertama dan sumber bau yang kedua itu nggak ada kaitannya. Jadi memang kita melakukan pelacakan yang pertama itu di area menggunakan darah saudari Amel, sedangkan yang penyamaan bau kita menggunakan helm. Jadi itu nggak ada kaitannya. Ya, penyamaan bau itu apakah sebelumnya helm tadi itu diinduskan ke... Ya betul. Nah, berarti Kita fasenya siapkan. begini ya, bisa saya gambarkan. Pertama, anjing tadi dikasih penyamaan bau terhadap DNA darah Amel ya. Betul. Darah Amel, terus kemudian karena tidak ditemukan, diganti lagi baunya, diganti bau yang ada di helm gitu ya. Iya betul. Nah, baik, saya teruskan saksi. Kalau begitu, pertanyaan saya adalah ketika darah tadi itu tidak ditemukan, ya, apakah penyamaan darah tadi itu, bau darah tadi itu terhadap orang berlaku tidak? Maksud saya pada saat itu Danu dan teman-teman saksi yang ke 5 saksi tadi itu, apakah dipakai juga untuk yang masalah darah tadi itu pembandingnya? Oh tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi kita nggak menggunakan sumber bau darah untuk penyamaan bau yang saksi. Jadi itu kita gunakan cuma untuk penyusuran area lokasi aja. Baik, saksi. Media apa yang biasa digunakan anjing pelacak tadi itu untuk menentukan apakah ini qualified atau tidak barang yang barang yang dicari gitu. Biasanya memang yang tertinggal di lokasi barang-barang yang mencurigakan yang memang mungkin bisa diidentifikasi bahwa itu bukan barang milik korban atau misalnya memang barang yang intinya barang yang tertinggal di lokasi yang memang dicurigai bisa digunakan sebagai titik awal aja kita gunakan gitu. Jadi bukan hanya korban aja, artinya pelaku atau siapapun orang yang pernah menyentuh atau berhubungan dengan barang itu Betul. bisa jadi masuk kategori itu. Betul. Bisa kena. Betul. Ya, karena ini kan TKP sudah lama gitu kan. Data Betul. tadi kan tanggal 30. Betul. Jadi tanggal berapa 18 sudah ada tim Inafis, Betul. tim lab, terus kemudian tanggal 19 sudah ada oknum polisi datang setelah beberapa orang. Nah, itu juga nanti bisa kena juga. Maksud saya bisa teridentifikasi gitu. Bisa jadi distraksi untuk sumber bau yang awal yang maksudnya memang kan kita butuh status quo ya di lokasi. Jadi kalau misalnya memang status quo-nya masih bagus, di situ akan lebih mudah untuk kita mengidentifikasi mana sumber bau yang bisa kita gunakan untuk pelacakan. Jadi misalnya memang TKP sudah lama, apalagi berbau seperti itu akan riskan juga untuk kita. Gitu. Nah, pada saat mengidentifikasi itu apakah hanya saudara Ramdhanu saja atau terdakwa saja yang kena menyala anjing tadi itu? Betul. Cuman saudara Danu kalau nggak salah yang direspon oleh satwa kami. Nah, saksi, sepengetahuan saksi atau sepengalaman saksi, berapa lama biasanya TKP itu bisa rusak? Artinya tidak bisa teridentifikasi oleh anjing pelacak, seumpama itu TKP misalnya awalnya bersih gitu ya, steril gitu ya, itu biasanya berapa lama itu masih bisa masuk kategori anjing pelacak, itu bisa turun gitu? Bisa sampai 3 sampai 1 minggu. Memang kalau misalnya situasinya status quo lokasi itu memang masih terjaga. Terus untuk misalnya penyusuran di luar area TKP yang memang rawan rusak oleh cuaca, itu mungkin 3 hari udah rusak gitu. Jadi tergantung cuaca juga, kayak hujan panas itu bau yang tertinggal di lokasi itu akan cepat hilang gitu. Atau mungkin memang kalau status quo-nya tidak terjaga akan terkontaminasi dengan bau yang lain. Gitu. Baik, misalnya saya kasih contoh begini, misalnya saya tangan saya memegang darah korban gitu ya. Terus kemudian saya mandi, saya pakai sabun, terus 1 hari kemudian saya diendus oleh K9, apakah masih bisa menyala tidak anjing itu? Bisa. Masih bisa? Bisa, asal sumber baunya clear. Jadi walaupun tubuh kita mandi dicuci, tapi partikel tubuh kita mengeluarkan bau yang khas tiap orangnya. Jadi akan sangat berbeda, bau A dengan B itu akan beda. Ya, ini bukan bau ya, maksud saya ini darah, kaitan dengan darah. Ya. Tangan kita
terpapar darah korban nih, Ya, terus kemudian kita mandi nih pakai sabun. ya, Satu hari itu kan kita mandi berulang kali dan 2 kali. ya. Nah, apakah itu masih bisa terendus tidak? Kemungkinan kalau memang sangat bersih ya nyucinya, bisa kemungkinan bau tersebut bisa hilang. Jadi kita nggak bisa menentukan baunya akan nempel terus atau enggak. Jadi tergantung anjing. Kalau misalnya memang anjing itu masih bisa mengidentifikasi, dia masih bisa mengeluarkan respon bahwa ada bau yang sama dengan titik awal, dia akan merespon seperti itu. Maksud saya, pertanyaan saya, sepengetahuan saksi, pengalaman saksi, pernah tidak ada kejadian seperti itu? Misalnya ini sudah dibersihkan semua badannya, terus kemudian didatengin anjing, apakah masih bisa teridentifikasi tidak? Pernah kejadian seperti itu? Bisa, pernah. masih bisa. Masih bisa, Baik. masih bisa. Terus kemudian saksi, ketika ini kan klien kami kan orang yang paling terakhir datang ke TKP, ya, maksud kami terdakwa bersama orang yang dicurigai itu kan paling terakhir masuk ke dalam TKP dan masuk ke dalam bak mandi itu yang sudah bercampur dengan darah. Gitu. Nah, apakah misalnya ketika orang tangan kena air yang sudah bercampur dengan darah, apakah itu masih bisa, misalnya besoknya nih, masih bisa teridentifikasi tidak oleh K9 tadi? Sumber bau yang kita gunakan apa dulu? Darahnya atau dari bau Darah. saudara? Kalau analogi saya tadi kan contohnya darah. Darah. Darah yang sudah bercampur dengan air menempel di tangan. Masih bisa, masih Masih bisa, bisa? masih bisa. Itu bisa bertahan sampai berapa lama saksi biasanya? Kalau misalnya memang nempelnya kuat ya bisa sampai 3 hari. Bisa sampai 3 hari. Sampai 3 hari masih bisa. Tergantung juga kita bilang banyak faktor yang menentukan bau itu kuat menempel atau kuat tercium atau enggak. Salah satunya mungkin cuaca yang seperti saya tadi jelaskan, kemudian kontaminasi dari bau-bau yang lain itu bisa berpengaruh ke anjing juga. Nah, selain itu saksi, apa namanya, selain media yang digunakan tadi kan apa, darah ya, darah, terus kemudian apakah misalnya nih rambut bisa nggak Bisa, untuk bisa. itu walaupun Bisa. itu kecil gitu, walaupun tidak masuk dalam rambut, tidak berikut akar rambutnya, itu masih bisa atau tidak? Bisa, bisa. Bisa, rambut Bisa. pun bisa. Jadi semua anggota tubuh ini bisa ya saksi ya? Ya, mengeluarkan bau yang khas, yang memang bisa tercium oleh satwa gitu. Termasuk pakaian yang menempel pun, Pakaian, ketika keringat. tidak dipakai oleh pelaku misalnya atau tidak dipakai oleh korban, itu masih bisa? Masih bisa. Masih bisa ya? Jadi kalau misalnya bekas dipakai itu biasanya masih bisa. Dilanjut. Saudara ahli, pada waktu saudara ahli melakukan pelacakan di rumah TKP itu kan tanggal 30 ya, berdasarkan BAP ya, 30 Agustus. Betul. Hari Senin ya. Ya betul. Pada Senin jam 15.00 ya. Nah, menurut pengalaman saudara ahli ini, itu standar operasional dalam melakukan pelacakan itu apa? Bagaimana sih menurut standar di internal ahli itu? Apakah harus ada permintaan dulu atau memang seperti apa? Atau Ya. ada kejadian langsung turun atau seperti apa? Biasanya kita permintaan atau perintah dari pimpinan. Jadi kalau misalnya ada permintaan langsung dari masyarakat, kita akan melaksanakan tugas, ataupun memang itu bentuknya perintah dari pimpinan langsung gitu. Saudara ahli kan di Polda ya? Di Polda. Polres Subang. Polda. Waktu itu Satuannya? waktu saya masih di Polda. Satuan polisi satwa di Polda. Polda Jabar. Kalau sekarang saya di Polrestabes Bandung. Oke, pada waktu itu tanggal 30 Agustus itu atas permintaan Polres Subang atau dari Polda sendiri langsung untuk Saya dari Kasubnit, saya perintah langsung dari Kasubnit. ini. Nah, tadi kan saudara menerangkan bahwa pada pukul 18 ya, apa 19? 18 Yang lebih. sampel helm kuning itu. Ya 18 lebih. Nah, itu helm kuning itu posisinya memang di dalam rumah atau dibawa dari luar? Setahu saya waktu itu saya masih lihat itu posisinya masih di meja ruang tamu ya. Dari sebelum pada saat awal saudara ahli datang itu helm itu udah ada di situ. Iya sudah ada di situ. Sudah ada di situ. Sudah ada di situ. Kemudian ada perintah untuk mengendus helm ya. Ya penyamaan bau menggunakan helm itu.
sebagai titik atas awal. Dasar perintah dari mana? Dari Polda apa dari Polres Subang? Dari penyidik waktu itu kalau nggak salah, saya kurang paham ya waktu itu perintahnya dari siapa, karena sebagai handler saya cuman melaksanakan pelacakan, yang koordinasi itu pawang pelindung. Oh, jadi saudara tidak tahu siapa yang memerintahkan waktu itu? Betul, cuman dari penyidik yang pasti di lokasi gitu. Penyidik di Iya, lokasi. betul. Apakah dari Satuan Polres saudara masih Kurang ingat tahu ya? saya. Kurang tahu ya. Lazimnya nih saudara, menurut pengalaman saudara saksi ya dalam melakukan pengendusan itu biasa kalau kejadian-kejadian itu langsung turun atau biasanya, karena ini kan rentetan waktunya ada 3 hari ya, 18, 19, 20, baru 30 ya, 30, nah, udah lama gitu baru. Nah itu kebiasaan-kebiasaan saudara ahli itu seperti apa? Apakah langsung ketika kejadian langsung turun atau gimana? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi kita turun ke lokasi itu biasanya berdasarkan permintaan masyarakat atau langsung dari perintah pimpinan. Jadi tidak ada peran aktif langsung ya ketika Nggak ada, langsung. jadi kita nggak ada otomatis ke lokasi. Oke. Ada. Sedikit aja saudara saksi, ini berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya terkait dengan helm. Helm kan menjadi barang bukti, salah satu barang bukti yang ada di TKP ya saudara saksi, yang mana kemudian dihinduskan lalu diperbandingkan, dihadapkan dengan para terdakwa pada saat itu, salah satunya saudara Ramdhanu. Nah pertanyaan saya simpel saja, kenapa cuma helm yang diinduskan saudara saksi, padahal di situ ada banyak barang bukti gitu loh saudara saksi. Kenapa cuma helm doang yang diinduskan, yang menjadi pembanding untuk dilacak gitu loh saudara saksi. Bahwa di situ ada sendal pakalolo dan lain sebagainya gitu loh saudara. Kenapa cuma helm itu aja sih? Saya kurang tahu alasan utamanya untuk kenapa helm yang dipakai untuk penyamaan bau ya. Jadi kita cuma mendapat perintah aja bahwa ada salah satu barang bukti yang bisa digunakan mungkin untuk sebagai penyamaan bau di lokasi gitu dengan saksi-saksi yang ada. Jadi memang permintaannya khusus dari penyidik menggunakan helm itu mungkin untuk dicari kepemilikannya atau mungkin untuk informasi tambahan siapa yang pernah menggunakan atau bau siapa yang menempel di helm tersebut gitu. Oke, setelah mendapat perintah atau instruksi untuk mengendus bau helm tersebut, saudara nanya nggak, saudara saksi ahli ini nanya nggak, ada nggak barang-barang yang lain gitu ke orang yang memerintahkan itu? Enggak, kita nggak nanya. Ada teman? Kan bisa dipakai oleh saya, oleh penasihat hukum, oleh Pak Jaksa gitu kan, dipinjam lah. Nah, terus yang di indusan tuh maksudnya bagaimana kalau itu helm? Biasanya dia akan merespon bau yang dia kenal di helm itu ya. Jadi mungkin bisa dipakai siapa Atau aja. misalnya helm terakhir yang dipakai atau helm, Kita nggak bisa berbicara bahwa itu helm terakhir dipakai siapa. Cuman bisa jadi yang dia respon itu dari bau yang menurut dia kenal dan ternyata sama oleh subjek-subjek yang kita arahkan ke dia gitu. itu aja ya. Selain helm nggak ada lagi, makanya ditanya tadi. Tidak ada. Apakah darah ataukah baju? Selain sumber bau darah yang awal untuk penyisiran lokasi dan helm untuk penyamaan bau, kita tidak menggunakan alat bukti lain, tidak menggunakan sumber bau lain. Atau misalnya ember? Waktu itu kita enggak. Oh enggak ya. Nah, saudara berapa kali ke TKP? 1 kali. Oh, pas yang hari itu? Waktu hari itu aja. Itu aja sama sekalian apa? Anjing itu apa istilahnya, menggigit atau Merespon. merespon. Ya. Nah, pada saat tanggal 30 itu tanggal 30 ya? Ya betul. Ya. Yang hadir siapa aja di situ? Di situ kita satu tim. Jadi
Saya sebagai handler beserta 2 pawang pelindung waktu itu, Bribtu Revaldi Eki dan Bribtu Nopan. Terus kasubnit kita itu. Oke. Nah, terus saksi-saksinya siapa saja? Saksi-saksinya selain ini. Kalau nggak salah waktu itu ya, di video yang kita terima itu, yang saya lihat, karena waktu itu saya memang tidak mengidentifikasi siapa saja saksinya, cuman ada Pak Yosep dan istrinya, kemudian anak tirinya kalau nggak salah, terus satu lagi saya kurang tahu siapa. Setelah saya lihat videonya ya. Oh, Jadi waktu saat penyamaan bau kita sama sekali nggak tahu ini siapa-siapanya, oh nggak tahu. nggak tahu. Jadi setelah beberapa saat kita pelajari video pelacakannya, baru kita mengidentifikasi satu persatu saksi siapa aja yang hadir di situ. Jadi yang saudara tahu siapa aja tadi? Saudara Danu, Nano, terus ada Pak Yosep, Bapak Yosef, istrinya, ya. terus anaknya kalau nggak salah, Yang lain yang satu lagi atau saya kurang tahu siapa kurang itu. tahu. Iya. Ya. Ada nggak? Saudara kenal nggak dengan Kosasi? Kenal nggak? Kosasi, Wahyu kenal nggak? Oh nggak kenal, Topi? nggak kenal, Oh nggak kenal. Ya. Ada pada saat itu di situ? kurang tahu. Oh nggak tahu. Gimana Pak? Cukup? Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Silakan Pak, maju ke depan. Siap. Siap. Yo itu pada itu pakai sama ini dipakai sama itu. Start dulu Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Ya. Bagaimana? Cukup. Terdakwa tahu helm-helm ini helm siapa aja? Tahu ya, Bro? Nah, coba kau tahu coba. Gini. Ah. Kalau ini kan ini ya. Sama ini. Terus ini juga punya kalau ini punya ayah dari itu kan di Polres itu gabung. Nah, helm-helm ini disodorkan saudara enggak? Hah? Enggak. Oh enggak. Enggak disuruh. Enggak. Baik. Ya. Terima kasih. Silakan. Oke. Banyak sama pada satunya. Bentar.
Ya kalau dia pasti itu aja. Nah, berarti iya, itu aja kalau polisi dari saksi. Ya, baik. Ya sesuai dengan code kalender, ya dilanjut hari Kamis ya. Ya, Pak Jaksa ada lagi yang mau ditanyakan? Kemarin kan kesepakatannya kan Selasa, Kamis, Jumat, Pak. Mohon izin Pak, karena tadi sudah terkonfirmasi, jadi Jumat nggak Ya. sedang WRS. Untuk sementara ini, Sementara ya ini, nanti kan perkembangan Kamis. Iya, Siapa kita- tahu nanti ada ahlinya bisa di hari Jumat atau di hari ini, ya. Kita lihat besok, siapa? besok Hari Kamis. Kamis.